Halo, perkenalkan nama aku Kevin Juliano. Aku dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau disingkat dengan ULBI. Aku sekarang sedang menempuh di Prodi S1 Manajemen Logistik. Kalian penasaran nggak sih tentang ERP atau pembahasan tentang ERP? Yuk, mari kita bahas. Jadi ERP itu adalah software yang merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh organisasi, perusahaan, dan juga UMKM loh. Fungsi ERP adalah integrasi dan mengkoordinasi setiap informasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut atau organisasi kepada setiap area bisnis yang ada. Bentuk ERP dapat berbentuk satu database dan sistem pelaporan manajemen yang sama dan terimplementasi secara skala besar ataupun bertahap. Ada 6 modul umum yang sering dipakai dalam ERP. Yang pertama itu ada inventory. Nah, inventory ini akan membahas tentang produk apa aja yang ada di gudang, bahan bakunya, barang jadinya, ataupun produk yang sudah siap dijual, ataupun juga dengan packagingnya. Yang kedua ada purchasing. Purchasing di sini membahas tentang vendor dan produk-produk ataupun bahan baku yang perlu dibeli untuk kebutuhan proses manufaktur. Yang ketiga ada proses manufaktur. Di sini akan membahas tentang pembuatan barang dari jumlah barangnya apa aja atau bill of material, lalu jumlahnya berapa aja. Nah, manufaktur di sini membahas hal tersebut. Jadi dari inventory, purchasing, manufaktur akan saling terkait untuk hal pembuatan barang. Kenapa? Karena pasti adanya stok barang yang digunakan selama pembuatan manufaktur. Yang keempat ada modul finance. Modul finance ini akan membahas tentang penjualan dari produk yang dijual. Berapa banyak barang yang dijual, berapa modalnya, ataupun berapa laba untung rugi yang didapatkan oleh organisasi atau pengguna ERP ini. Yang kelima ada human resource. Human resource ini membahas tentang sumber daya manusia yang ada pada perusahaan. Yang keenam ada modul customer relationship management yang akan membahas tentang hubungan antara pelanggan dengan perusahaan. Sebelum implementasi ERP, bagaimana sih sejarah dari ERP? Pada mulanya, sejarah ERP dimulai dari tahun 1960 yang berfokus pada Material Requirement Planning atau MRP. Nah, area fungsional digunakan pada itu fokus pada inventory dan produksi. Selanjutnya pada tahun 1970 berkembang menjadi closed loop MRP yang berfokus nggak hanya pada inventory dan produksi, tapi juga kepada engineering. Pada tahun 1980, MRP berkembang menjadi MRP2, yaitu Manufacturing Resource Planning, yang berfokus pada inventory, produksi, engineering, finance, hingga ke Human Resource Management. Pada 1990 baru dimulai dengan namanya Enterprise Resource Planning, yang berfokus kepada area fungsional inventory, produksi, engineering, finance, human resource management, hingga ke delivery. Pada tahun 2000, ERP tidak hanya fokus pada internal perusahaan, tapi juga dengan eksternal perusahaan, yang dimana area fungsionalnya mencakup supply management, inventory, produksi, engineering, finance, human resource management, delivery, sales, marketing, hingga ke customer support. Infrastruktur ERP. Infrastruktur ERP terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada operasi, proses, people, dan teknologi. Operation di sini atau operasi yang berjalan dalam perusahaan. Komponen yang lainnya membantu seperti people, yaitu orang yang terlibat atau memiliki peran penting terutama dalam hal komitmen waktu, dukungan top manajemen, rasa memiliki semangat, dan rasa perlawanan yang minimum terkait dengan perusahaan. Proses ini berkaitan dengan proses bisnis yang berjalan pada perusahaan terkait dengan penerapan sistem ERP. Teknologi adalah infrastruktur ERP yang digunakan selama proses ERP berjalan, yang terdiri dari infrastruktur jaringan, hardware, software untuk melakukan penerapan ERP.
Untuk melakukan implementasi pada ERP dapat melakukan dua strategi, yaitu jangka panjang ataupun jangka pendek. Jangka panjang masa waktunya lebih dari 3-5 tahun atau lebih dari 5 tahun, sedangkan untuk jangka pendek kurang lebih 1 tahun. Untuk implementasi ERP dapat menggunakan SDLC atau System Development Lifecycle. Terdapat 6 step di SDLC untuk mempermudah pembuatan atau implementasi suatu sistem, contohnya ERP pada perusahaan. Yang pertama ada tahap planning, yaitu mencakup semua aspek manajemen, project, dan produk, seperti alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan project, perkiraan biaya, dan persediaan. Kedua ada analisis, yaitu melakukan analisis kepentingan pada perusahaan. Jadi software atau aplikasi yang digunakan membutuhkan modul apa saja jika pada kasus ERP. Yang ketiga ada tahap desain atau rancangan, yaitu tahapan developer untuk melakukan perubahan spesifikasi atau tampilan pada perangkat lunak. Yang keempat ada tahapan development, yaitu tahapan yang melakukan pengerjaan dengan detail dan terperinci pada perencanaan atau desain yang sudah ditetapkan. Yang kelima ada tahap testing dan juga deployment. Di tahap ini akan ada percobaan untuk mencoba apakah aplikasi atau software yang digunakan dapat berjalan dengan baik. Yang keenam ada maintenance, yang mencakup kinerja sistem secara keseluruhan dari pengalaman pengguna, keretanan keamanan baru, analisis bug atau kesalahan dalam sistem, dan dilakukan untuk perbaikan. Jadi itu adalah tahapan dalam implementasi ERP yang dapat digunakan menggunakan System Development Lifecycle. Setelah membahas ERP secara umum dari deskripsi, sejarah, implementasi, strategi, yang terakhir itu ada apa aja keuntungan dari ERP. Yang pertama, kualitas, efisiensi, dan efektivitas. Dengan ERP dapat meningkatkan standarisasi proses, otomatisasi tugas rutin, dan satu kali entry data. Yang kedua, penurunan biaya. Dengan adanya ERP, biaya operasional akan menjadi lebih rendah, manajemen tarif yang lebih baik, dan pengadaan yang terkontrol. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Dengan adanya ERP, data menjadi terpusat secara real time, dan satu sumber kebenaran karena terdapat satu entry atau single source of truth. Yang keempat, kelincahan perusahaan atau agility perusahaan dapat merespon perubahan secara lincah dan gesit. Dengan adanya ERP, perusahaan dapat adaptasi secara cepat dan skalabilitas. Yang kelima, sistem akan terintegrasi dalam satu sistem yang sama dan memiliki informasi yang sama, sehingga aliran informasi lancar dan visibilitas secara 360 derajat, sehingga semua informasi dapat dilihat. Yang keenam, sistem ERP memudahkan ekstraksi informasi. Dengan adanya ERP, semua data berada dalam satu database yang terstruktur, sehingga pembuatan laporan on demand, analisis mendalam akan menjadi lebih mudah. Yang ketujuh, sistem ERP menciptakan struktur organisasi yang ramping, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara berulang akan dilakukan secara lebih rendah dan menjadikan efisiensi lebih tinggi. Kedelapan, sistem ERP menjamin seluruh aktivitas sehingga dapat mengontrol keamanan dan keterlacakan atau audit trail semua aktivitas bisnis secara jelas. Kesembilan, sistem ERP mengendalikan seluruh proses bisnis, sehingga ERP menjadi penegak aturan bisnis dan konsistensi operasional. Jadi ERP memastikan bahwa proses bisnis dijalankan dengan cara yang sama dan benar setiap saat di seluruh lokasi departemen hingga meningkatkan keuntungan atau keandalan operasional. Itu saja yang saya dapat sampaikan tentang ERP. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.